kita lengah, lupa, dikasih kecukupan, dikasih harta yang cukup, melimpah, bahkan lebih. Kemudian setan masuk dan kita lupa, itu yang jangan sampai. Nah, emang setan sengaja dia jadikan dunia ini sebagai surga. Ayo surga dunia nih, kapan lagi, mumpung muda, mumpung ada, dan seterusnya. Sampai ajalnya tiba, kita lalai. Naudzubillah summa naudzubillah. Babu fadhailil fuqara. Nanti kita mengerti kenapa fakir kok keutamaan. Emang apa keutamaannya? Bukankah setiap orang ingin kaya, ingin berkecukupan, setiap orang ingin bahkan punya lebih lah gitu. Tapi kenapa Rasulullah sebagai seorang utusan yang membawa ajaran Islam kemudian menempatkan fakir justru ada banyak keutamaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahusu khasatan sahibu hadzal kitab tanbihul wafilina. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadhailil fuqara'i. Bab ini menerangkan tentang keutamaan fakir. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi haddatsana Abu Bakar dan seterusnya. Qala ba'atsal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqala ya Rasulullah inni rasulul fuqara. Nah, ini hadis yang pertama menceritakan begini. Ada orang-orang fakir yang dia punya komunitas. Biasanya kan orang berkumpul dengan yang sesamanya. Ada komunitas ba'atsal fuqara ila Rasulillah. Seorang atau satu komunitas ini mengutus seseorang untuk datang ke Rasul. Untuk apa datang ke Rasul? Qala ya Rasulullah inni rasulul fuqara. Rasul itu utusan ya, maka dalam hal ini Rasul bukan maksudnya Rasulullah gitu, bukan. Rasul itu utusan, maka surat namanya risalah. Risalatun. Risalatun itu surat artinya. Rasul adalah utusan. Surat kan pesan istilahnya. Rasul seorang yang membawa pesan dari Allah kepada umat. Ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku rasulul fuqara, adalah utusan orang-orang fakir. Saya orang yang diutus oleh orang-orang fakir di komunitas saya. Ilaika, diutus kepada engkau, faqala marhaban bik. Rasul menjawab, marhaban, selamat datang kepadamu. Mimman ji'ta min indi qaumi ahabbahumullah. Rasul ketika menyambut orang fuqara datang, itu justru memuji. Kedatanganmu adalah kedatangan kaum yang Allah sangat mencintainya. Nah, yang tadinya mungkin mau keluh kesah, kok dipuji gitu. Akhirnya mungkin agak nggak enak ya mau keluh kesahnya. Karena Rasul bilang, kamu ini adalah kaum yang Allah sangat cintai. Padahal kami ini orang fakir. Qala ya Rasulullah yaqulul fuqara innal aghniya. Teman-teman kami orang-orang fakir mengatakan begini ya Rasul. Innal aghniya, annal aghniya, sesungguhnya orang-orang aghniya, orang-orang kaya, qad dhahabu al khairu kulluh. Oh iya. Sungguh-sungguh orang-orang aghniya atau orang-orang kaya dalam keadaan mereka banyak membawa amal untuk bekal di akhirat. Wala naqdiru alaihi yahijjuna. Mereka berhaji semua karena kekayaannya kan berarti punya uang, kemudian daftar haji dan bisa berangkat, punya biaya. Mereka berhaji wala naqdiru alaihi, dan sementara kami yang fakir-fakir tidak mampu. Wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah, orang-orang kaya itu wala naqdiru alaihi, dan kami tidak mampu bersedekah. Wa idza maradu, ketika mereka itu sakit, ba'asu bi fadli amwalihim, ketika kami orang-orang fakir ini sakit, maradu ba'asu bi fadli amwalihim zakhron. Mereka orang kaya mah kalau sakit berobat, punya uang, punya biaya untuk bisa sehat lagi dan bisa beribadah lagi, sempurna ibadahnya. Sementara orang sakit, obatnya seadanya, yang harusnya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Otomatis kan ada minus nilai pahala menurut orang fakir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawabnya Rasul? Baligh anil fuqara annaman sabara minkum. Nih, baligh anni. Rasul mengatakan, nih begini Pak.
sampaikan pesan dariku kepada kaummu di sana, orang-orang fakir, annaman sobara minkum, sesungguhnya orang yang sabar di antara kalian, falahu salasu khisalin, maka mereka mendapatkan 3 keutamaan. Laisalil aghniyai, yang keutamaan itu tidak diberikan kepada orang-orang kaya. Minha syai'un ammal khoslah al-wahidah. Yang pertama, keutamaannya begini. Orang fakir yang tadi keluh kesah karena merasa kalah saing dalam amal ibadah, haji nggak bisa, sedekah nggak bisa, sakit lama nggak bisa berobat sehingga amalnya berkurang, merasa begitu. Maka Rasul katakan, sampaikan pesan saya kepada kaummu yang fukoro-fukoro itu, bahwa siapa di antara kalian yang sabar mendapatkan pahala keutamaan di sisi Allah, 3 keutamaan. Yang pertama, sesungguhnya inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu hurfatun, terdapat hurfah itu kamar, ruang besar, min yakutatin, terbuat dari yakut, hamroin yang merah. Min yakutatin hamroin, yakut yang merah. Yanzuru ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahli dunya ilan nujum. Seperti diumpamakan orang-orang ahli surga itu bisa melihat ke ruangan itu, kama yanzuru ahlud dunya ilan nujum, seperti kita yang sekarang hidup di dunia nih, melihat memandang bintang-bintang yang ada di langit. La yadkhuluha, tidak akan pernah masuk ke dalam sana kecuali fakiron au syahid, kecuali orang-orang fakir dan orang-orang yang mati syahid. Fakirun au mu'minun fakir, seorang mukmin yang fakir. Ada satu hurfah, satu kamar besar yang di situ terbuat dari yakut merah. Yakut semacam mutiara. Perhiasan lah gitu ya. Emas, perak, tapi warnanya mengkilau. Kilauannya mengkilap. Nah, itu kalau orang lihat ke situ, semua ahli surga akan lihat itu tempat. Di surga ada kamar, di mana kamar itu dari yakut berwarna merah sehingga mengkilap. Kelihatan dari ahli surga itu semua. Seperti kalau mereka melihat kamar itu, umpama kita sekarang di dunia memandang bintang di langit gitu. Yang jelas sifatnya cahaya itu memenuhi ruang selagi tidak ada penghalang. Itu sama dengan cahaya hidayah. Selama dia terbuka hatinya, itu gampang masuk cahaya. Tapi orang yang tertutup hatinya, mau dinasehatin sama siapapun, ya nggak bakal masuk, kekunci. Nah, itu cahaya sifatnya begitu. Orang yang seperti ini, keutamaan orang fakir diantaranya yang pertama adalah nanti dia masuk ke dalam tempat itu dan tidak boleh masuk ke situ kecuali orang fakir yang mukmin. Dengan catatan ya, nanti ada keterangan lebih lanjut, fakirnya tentu yang tidak keluh kesah, fakir yang sabar. Lain kalau fakir tapi sambil keluh kesah, beda lagi. Atsaniyah yadkhulul fuqara al-jannata qoblal aghniya. Bahkan yang kedua nih keutamaannya. Orang-orang fakir itu masuk surga lebih dulu ketimbang orang kaya. Kalau ada orang yang putus asa, jangan sampai putus asa sehingga kendor nanti semangat ibadahnya. Diangkat. Rasul ketika ada orang begini merasa kurang amalnya, merasa kurang banyak dibanding orang-orang kaya, berarti kan seolah-olah yang pertama dilihat oleh Rasul, jangan sampai kamu menolak takdir ketentuan dari Allah. Allah sudah tentukan dia kaya, kamu fakir. Terus apakah ketentuan Allah ini ada yang salah atau tidak ada manfaat? Ada. Keutamaannya ada. Nih, yang kedua keutamaan kalian nanti orang-orang fakir masuk ke dalam surga cepat dibanding orang kaya. Kalau diterusin lagi penjelasannya, kenapa cepat? Yang ditanya apa? Sholat doang, sholatnya oke, nggak ada masalah. Ramadan puasa, punya utang nggak berani, ya Allah dulu nggak tahu nggak bisa bayar, jadi nggak punya utang nih, nggak. Terus dapat uangnya dari, ya dapat makan habis, nggak punya tabungan, nggak ada. Ya udahlah, cepetan masuk. Yang kaya itu kan rekening berapa? Ada 16. Ini dari mana sumbernya? Terus diapain tuh uang? Dikemanain? Ditanya dari mana dapatnya dan dikemanakan setelah dia punya uang itu. Jadi sumbernya dari mana dan diinfakkan kemana sesuai nggak dengan perintah Allah. Jadi ada pengecekan lah. Ada hisab lebih berat dibanding orang fakir yang lebih cepat masuk ke surga. Itu yang kedua. Nah, orang ini mulai senang di sini.
Yauma wa huwa miqdaru khamsa. Berapa lama jarak antara masuk orang fakir kemudian nyusul orang kaya? Jaraknya tuh berapa lama? Rasul terangkan, setelah masuknya orang-orang fakir ke dalam surga, binis fiyaumin. Bedanya cuma setengah hari sih katanya. Wa huwa miqdaru khamsumi'ati amin. Setengah harinya di akhirat itu adalah 500 tahun. Ya tamta'una fiha haitsu sya'u wa yadkhulu Sulaiman bin Daud alaihi salam ba'da dukhul anbiya alaihi wassalatu wassalam bi arba'ani aman bisababil mulk. Termasuk contohnya kata Rasul, bukan cuman kalian yang fakir nanti dibandingkan dengan yang kaya. Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan rasul, tetapi juga Allah tentukan masuk surganya nanti arba'ina aman. Setelah 40 tahun orang fakir masuk surga, kemudian setelah itu 40 tahun kemudian barulah Nabi Sulaiman masuk surga. Kenapa? Bisa babil mulk, sebab dia seorang raja yang kaya raya, dihisab dulu itu semua kekayaannya Nabi Sulaiman. Keratonnya, kursinya, wah semuanya, lantainya. Termasuk akuarium raksasanya kan yang diinjak itu. Alladzi a'tahu Allahu wal khoslatu tsalitsah. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang fakir adalah idza qala al fakir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan. Nih, orang fakir mah kalau dia baca, idza qala, kalau dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan, dengan betul-betul ikhlas. Baca itu yang banyak. Wa yaqulul ghina mislu dzalik mukhlishan lam yalhiq ginal fakir wa an anfaqal ghina ma'aha asyaratu alafin. Bacaan satu kali orang fakir subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, satu kali nih orang fakir baca ini. Orang fakir baca subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar satu kali, ini pahalanya besar. Orang fakir itu peluang amalnya ya cuma itu. Sehingga ketika dia manfaatkan peluang dari Allah ini, dia besar nilainya di sisi Allah. Orang kaya mah mau baca istighfar juga emang dia mah kagak mikirin apa-apa, mau 1 juta, mau 2 juta. Bayar ini selesai, anak sekolah kuliah beres, sampai semester akhir dia udah bayarin lunas. Rumah nggak ada angsuran, utang nggak punya. Nggak ada kurangnya, hanya lebih tenang. Sementara fakir, bayangin. Allahu Akbar, mikirin beras. Terus sore makan apa? Terus air habis, token habis, gitu. Itu resiko orang fakir itu. Tetapi keutamaan di sisi Allah apa? Kalau orang fakirnya taat, sabar, mau gitu zikir, ya itu Allah kasih keutamaannya begitu. Kalau mau infak dari hartanya, orang kaya infak 1 juta sama nilainya dengan orang fakir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali. Jadi sama aja kamu itu infak gitu. Dengan 1 kali baca itu orang fakir infak. Orang kaya infak 1 juta, kamu infak 1 juta. Caranya gimana? Baca subhanallah tadi. Itu fakir. Ini keutamaan yang ketiga. Wa kadzalika a'malul birri, dan begitulah amal-amal baik semua kulluhu faraja ilaihim, setiap amal-amal baik itu semua kembali kepada keutamaan kefakirannya. Jadi kalau ada orang kaya beramal, tadi saya bilang buat dia tidak ada alasan untuk tidak beramal. Pak Haji, Pak, aduh saya nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan gimana? Perusahaan saya banyak. Kan ada pimpinannya masing-masing. Ada yang ngurusin kan Pak? Bapak mah tinggal berangkat aja. Nggak ada alasan untuk dia nggak ibadah gitu. Orang fakir kan banyak alasannya. Nah karena ketika banyak alasan karena kekurangannya, tapi dia manfaatkan dengan zikir yang banyak, maka 3 keutamaan ini sama. Bahwa orang kaya dan orang fakir di sisi Allah dalam pandangan Islam tidak membeda-bedakan, karena Allah melihat bukan kaya miskinnya, tetapi qulubihim, hatinya, takwanya, imannya, amalnya, dan seterusnya. Sama dengan kaya tidak beramal ya percuma. Orang fakir miskin keluh kesah ya udah mah fakir keluh kesah, dunianya berat, susah, akhirat tambah-tambah. Kenapa? Kamu tidak terima takdir dari Allah. Justru dikasih fakir itu biar kamu selamat, masuk surganya cepat. Gitu. Itu kalau kita dimensinya agama, dimensi ketuhanan kepada Allah kembalinya,
kita akan sadar kan begitu. Tapi di sisi lain kita punya kebutuhan, punya keinginan dah. Kalau kebutuhan sih sudah nggak usah dibahas, karena pasti Allah penuhi. Ini keinginan yang kemudian orang terpengaruh dengan kecintaan kepada dunia. Nah, itulah 3 keutamaan. Apa yang terjadi setelah dijawab begitu? Tentu orang itu senang. Faraja ilaihim, kemudian utusan orang fakir tadi pulang. Fa akhbaruhum bidzalika. Kemudian mereka kabarkan tuh, orang yang tadi datang ke Rasul, utusan orang fakir ini pulang, ketemu kaumnya, mengabarkan tentang pesan Rasul tadi. Kaumku, orang-orang fakir semua. Nih, ya ayyuhal fuqara, aku dapat kabar dari Rasul. Udah, gimana disampaikan? Udah. Apa? Ceritakanlah yang tadi ke kaumnya. Apa jawabnya, respon mereka? Ketika dikabarkan hasil daripada nasihat daripada Rasulullah, bidzalika faqalu rodina ya Rabbi, rodina ya Rabbi, rodina. Ya Allah, saya ridho diberikan kefakiran begini. Kami menerima dan ridho atas apa yang kau tetapkan untuk kehidupan kami dalam keadaan kefakiran. Rasul tidak berpesan, yang penting sholat gitu, sabar gitu. Kalau itu sudah lewat, nggak ada lagi jalan orang fakir kecuali sabar kan. Tetapi dalam kesabaran ini, apa yang harus dilakukan? Satu, berarti dia tidak keluh kesah. Yang kedua, atau misalnya keutamaan yang Rasul katakan tadi, diantaranya adalah mereka masuk surga lebih dulu. Mereka dispesialkan di satu ruangan yang memang spesial dari Allah, khusus untuk orang-orang fakir. Yang ketiga, hendaknya diisi dengan banyak memuji, berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl. Kemudian dalam hadis berikut, An Imrana ibni Muslim qala balaghani anna Abadzar qala. Abadzar berwasiat, ausani khalili. Abadzar bercerita, Abadzar bercerita. Qala ausani khalili. Khalili maksudnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kekasihku, berwasiat kepadaku bisab'in, dengan 7 wasiat. Camkan baik-baik, penuhi, jangan sampai ditinggal, kata Rasul kepada Abadzar. Ausoni bihubbil masakin. Cintailah orang-orang miskin. Yang kedua adalah menjalin silaturahmi. Wa an adbarat wa qata'tu an istaksarat min qauli la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga adalah memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Wa an astaksaru. Saya disuruh memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kata Rasul. Fa innaha min kunuzil birri, karena bacaan itu adalah bagian daripada pondasi-pondasi kebaikan. Ketaatan yang kita amalkan istiqomah sampai hari ini bukan semata-mata karena kehebatan kita, karena kebesaran karena banyaknya ilmu kita, karena kuatnya iman kita. Tidak ada apa-apanya kalau itu tidak ditolong atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ini menjadi pondasi kebaikan? Awal sumber dari orang sehingga dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, karena dia merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa. Bacaan la haula wala quwata illa billah ini adalah kunuzil birri. Kunuz itu gedung-gedung kebaikan, sumber-sumber kekuatan. Kalau kita mau jadi orang baik, banyakin baca la haula wala quwata. Kenapa? Allah jadikan dari ketidakberdayaan kita kekuatan. Pengen sedekah, Allah berikan jalan hartanya. Pengen membantu orang, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk membantu. Pengen taatnya istiqomah, Allah berikan kekuatan hatinya buat istiqomah. Itu pengakuan yang sangat dalam, dasar. La as'alu an-nasa syai'an. Saya tidak boleh berharap kepada manusia tentang segala sesuatu. Dalam bentuk apapun saya dilarang oleh Rasul, kata Abadzar, untuk tomak, bahasa kita ya, berharap. Berharap kepada manusia. Takut hanya karena Allah. Takutnya kenapa saya begini? Karena Allah larang. Bukan saya nggak berani melakukan. Tapi Allah bilang nggak boleh. Nah, jadi saya nggak mau lakukan. Takut sama Allah. Mencintai fakir miskin. Yang kedua, saya harus melihat orang yang lebih rendah daripada saya. Untuk hal dunia. Yang kedua, saya harus melihat orang yang lebih rendah daripada saya untuk hal dunia tadi. Itu yang keselip. Selebihnya pas ya. Jadi pas 7. Qala al-Fakir radhiyallahu taala anhu, mana qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud daripada makna al-mukatsiruna humul asfalun. Rasul pernah mengatakan begini, al-mukatsiruna, orang yang memperbanyak, menumpuk-numpuk kekayaannya,
adalah mereka kenapa disebut asfalun, orang-orang rendah, yakni inkanal ghaniya, inkana tarfaul isma wa tansibul khobar. Inkanal ghaniyu min ahlil jannah fahuwa asfal. Nah, ini agak unik karena jarang dengar kita. Rasul mengatakan begini, al-muksiruna humul asfalun. Orang kaya itu sebetulnya mereka rendah. Kalau di dunia kita anggap mereka mulia, terhormat, kan gitu ya. Punya agen, dihargai, dihormati, disegani, banyak fansnya, populer, kekayaannya gitu. Itu rendah sebetulnya kata Rasul. Yakni maksudnya, begini maksudnya rendah itu. Idza kana al-ghaniyyu min ahlil jannah, seandainya dia seorang kaya ini termasuk dari ahli surga karena dia kaya, dia yang dermawan, juga taat kepada Allah, fahuwa asfalu darajah. Nanti di surganya itu derajat surganya itu ada yang di paling rendah. Gitu maksudnya. Minal fakiri, dari orang fakir. Jadi orang fakir di dunianya direndahkan, rendah secara duniawi, tetapi imannya tinggi, Allah naikkan derajat di surganya. Sementara orang kaya di dunia yang merasa terhormat, walaupun dia taat, nanti di akhirat masuk surga dia di posisi yang paling rendah. Ya kita bayangkan serendah-rendahnya surga, kan la ainun ra'at wala udhunun sami'at, sudah seindah-indahnya tempat di mana saja tidak pernah dibayangkan. Wa in kana min ahlin nar, seandainya sekarang kata Rasul, kalau ternyata orang ahli neraka, orang kaya ini termasuk dari golongan ahli neraka, fahuwa fid darkil asfal, dia juga rendah, paling bawah, masuk nerakanya di paling panas, berarti keraknya. Kita kalau dari atas cuman asapnya panas, nanti pas yang menyalanya juga panas, ke tengah apinya makin panas, ke bawah ya wah hancur sudah. Nah orang kaya itu di nerakanya, kalau dia emang ahli neraka, ditaruhnya paling bawah minan nar illa man qala bil mali hakadza wa kadza, yakni yatasaddaqu an yaminih wa yasari, kecuali nih orang kaya yang dia bersedekah bisa selamat tidak masuk neraka, atau bisa dia naik peringkat surganya di atas kalau dia bersedekah sementara an yamini wa yasari, dia sedekah tangan kanan disembunyikan tangan kiri, artinya ikhlas, tidak menyebut-nyebut sedekahnya. Wa min baini yadayhi wa qalili ma hum, yakni falamma yujadu mithlu hadza fil aghniya li anna syaitana yuzinu lahum amwalahum fid dunya. Yang terakhir yang saya sampaikan dalam bab ini adalah kenapa sih begitu Rasul seolah-olah mengangkat kefakiran. Emang babnya kan bab tentang keutamaan fukoro kan gitu. Nah agniya kemarin sudah kita bahas ketika dia sedekah, ketika dia lillahi ta'ala ikhlas sampai nggak tangan kiri nggak tahu, depan belakang nggak tahu, ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa begitu? Faktanya, fitrahnya, yujadu mislu hadza fil agniya li anna syaitona, karena sesungguhnya setan yuzinu lahum, setan menggoda kepada orang kaya tuh apa yang digoda? Ya pasti hartanya, mainkan dong, kan gitu. Yang nggak punya harta dia sibuk nyari harta, yang sudah punya harta jangan didiemin aja. Ini malam minggu 2 juta habis makan nggak berasa. Iya ya, kontak temennya aja nggak ada nih, udah gua traktir. Nah gitu namanya loyal sama teman. Setan tuh ngomong gitu. Iya juga ya, datang ke sono kan dihargai. Wah bos datang bos, gua sehat bos. Wah, udah hormat semua. Naik kan begitu ya. Itu godaan orang kaya emang itu. Kalau urusan sudah tahta wanita sudah jelas pasti. Ini yang membisikan kesendirinya begitu. Li'anna syaitana yuzinu lahum amwalahum fid dunya, untuk kesenangan dunia. Kata setan, ayo habiskan mumpung masih hidup, mumpung manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai sia-sia ini kekayaan di sana di sini. Nah, itu bahayanya. Tapi dua-duanya juga punya keutamaan. Yang kaya punya keutamaan. Makanya dalam doa saya selalu sampaikan, ucapkan, kalau kita minta kekayaan kepada Allah, ya jadilah kaya yang asyakirin. Kalau bersyukur itu berarti kekayaannya pasti akan diinfakkan ke jalan yang benar. Nah, yang kedua, kalau ternyata ada di antara kita fakir dalam pengertian yang dimaksud Rasul fakir tuh kekurangan harta. Kalau kaya berarti agni asyakirin. Keutamaan ini jangan sampai disia-siakan. Kalau kita kaya berusaha kaya, tetapi tadi
Yang jadi catatan jangan sampai setan masuk kemudian kita lengah, lupa, dikasih kecukupan, dikasih harta yang cukup, melimpah bahkan lebih, kemudian setan masuk dan kita lupa. Itu yang jangan sampai. Nah, emang setan sengaja dia jadikan dunia ini sebagai surga. Ayo surga dunia, kapan lagi, mumpung muda, mumpung ada dan seterusnya. Sampai ajalnya tiba kita lalai. Naudzubillah summa naudzubillah. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzurrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa ta'allumana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jami'a auladina wa sanatirina wa jami'a talamirina wa jami'a jama'atina ja'alhum ulama al-amilina wa jami'a syakirina wa imaman mujtahidin wa zidu min man katsirana